Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kau menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercela dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen.